Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risma Wince, NIM 22306137, program studi S1 Kebidanan Universitas Magabuana Palopo. Di video kali ini saya akan membahas tentang pelayanan promotif dan preventif IMS pada masa nifas dengan mata kuliah pelayanan promotif dan preventif IMS oleh dosen Ibu Rismawati SST MKes. Yang pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah apa itu promotif dan preventif. Promotif adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Contohnya, kita melakukan penyembuhan atau pemberian edukasi kepada seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan preventif sendiri merupakan suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat pencegahan terhadap suatu masalah atau penyakit. Contohnya, misalnya kita melakukan vaksinasi atau imunisasi. S atau infeksi menular seksual adalah kelompok infeksi yang dapat menyebar melalui kontak seksual yang disebabkan oleh virus, parasit, maupun bakteri. IMS sendiri dapat ditularkan melalui sperma, cairan vagina, darah, maupun melalui ASI. Contoh penyakit IMS yang biasa terjadi adalah HIV, gonore, sifilis, chlamydia, dan trichomoniasis. Masa nifas merupakan masa sejak melahirkan hingga pulihnya tubuh dan organ reproduksi seorang perempuan yang berlangsung selama 6 minggu atau kurang lebih 42 hari. 4 alasan mengapa masa nifas sangat rentan terhadap penyakit infeksi menular seksual. Yang pertama adalah masa nifas merupakan masa pemulihan tubuh dan organ reproduksi setelah melahirkan. Yang kedua adalah imunitas tubuh yang menurun setelah melahirkan. Yang ketiga adalah adanya luka pada saluran reproduksi yang belum sepenuhnya sembuh. Dan yang keempat adalah kurangnya perhatian terhadap kesehatan seksual setelah melahirkan. Jika ibu menderita HIV, sebaiknya tidak menyusui karena dapat menularkan virus ke bayi. Disarankan untuk menggunakan susu formula. Jika ibu menderita chlamydia, gonore, atau HPV, maka ibu dapat menyusui. Jika ibu mengalami trichomoniasis, maka dianjurkan untuk pengobatan terlebih dahulu. Jika ibu mengalami sifilis atau herpes, maka ibu dapat menyusui selama bayi dan peralatan pompa tidak menyentuh bagian yang sakit atau luka. Tindakan promotif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya IMS pada masa nifas diantaranya: yang pertama, memberikan edukasi, yaitu memberikan informasi yang lengkap tentang infeksi menular seksual baik kepada ibu maupun kepada suaminya, mulai dari pengertian, cara penularan, bahkan cara pencegahannya. Dan yang kedua adalah memberikan informasi kepada ibu tentang praktik seks yang aman, misalnya tidak melakukan hubungan seksual hingga luka nifas sembuh sepenuhnya. Adapun tindakan preventif yang bisa dilakukan pada masa nifas adalah: yang pertama, menjaga kebersihan area genital, termasuk menghindari penggunaan produk pada area genital yang dapat menyebabkan iritasi. Yang kedua adalah menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Dan yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan rutin ke dokter selama masa nifas, dan jika ditemukan gejala infeksi segera diobati. Pelayanan promotif dan preventif IMS pada masa nifas merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi.
Melalui pencegahan dan deteksi dini, kita dapat mencegah infeksi dan komplikasi yang dapat mengancam kesehatan ibu dan bayi.